Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ferry Yaakob Sinaga dengan NIM A1E119089. Saya mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pelatihan layanan bimbingan kelompok. Perlu diingat, ini sebuah video pelatihan layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok ada dua. Yang pertama, bimbingan kelompok topik tugas, di mana dalam pelaksanaannya nanti topik diberikan oleh konselor, berbeda dengan bimbingan kelompok topik bebas. Bimbingan kelompok topik bebas, dalam pelaksanaannya nanti topik akan ditentukan oleh klien. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini ada 5 asas yang dipakai. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kegiatan. Yang keempat, asas kenormatifan. Yang terakhir, asas kerahasiaan. Bagaimana videonya? Langsung saja cekidot. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sampai saat ini teman-teman mau datang ke sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai proses kegiatan bimbingan kelompok, apakah teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oh, tidak tahu ya. Berarti belum pernah juga ya. Nah, bimbingan kelompok itu, inilah bimbingan kelompok. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Nah, inilah bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi hangat ataupun yang ingin kita bahas dengan menggunakan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok itu proses interaksi antara anggota kelompok, di mana nanti anggota kelompok akan menyampaikan pendapatnya sendiri tentang topik yang akan dibahas. Nah, bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan kalian, teman-teman, dalam bersosialisasi, berkomunikasi, baik itu secara umum, di panggung, di kelas, ataupun di kelompok seperti ini. Jadi apabila teman-teman sering melakukan bimbingan kelompok, entah itu dengan siapa, kalian, teman-teman, bakal bisa leluasa ataupun tidak gugup lagi. Dalam proses layanan bimbingan kelompok ini ada 5 asas yang akan kita pakai. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana teman-teman semua di sini gak ada yang dipaksa kan, gak ada yang terpaksa kan. Dalam asas kesukarelaan ini teman-teman gak ada dipaksa oleh pihak siapapun, termasuk saya. Yang asas kedua, asas keterbukaan. Dalam proses nanti diharapkan semua teman-teman terbuka, terus terang, tidak berpura-pura dalam menyampaikan pendapat ataupun sanggahan apabila ada yang ingin disanggah. Yang ketiga, ada norma kegiatan. Nah, karena ini karena bimbingan kelompok ini berguna untuk kita semua, jadi diharapkan semua teman-teman harus ambil alih ataupun kalau bisa ambil alih aktif dalam proses bimbingan ini. Yang keempat, ada asas normatif. Asas normatif itu terserah teman-teman mau menyampaikan apa, terserah teman-teman mau ngomong apa, asalkan teman-teman memakai norma-norma yang berlaku. Jangan memakai omongan kasar ataupun yang menyakiti hati orang lain. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu apa? Apabila di luar dari sini, apabila proses layanan itu selesai, diharapkan semua teman-teman tidak cerita ke orang lain. Si ini begini, si ini begitu. Pokoknya merahasiakan. Bisa ya kalau untuk asas tadi? Bisa. Baiklah. Sebelum kita masuk ke proses layanan bimbingan kelompoknya, ada baiknya kita berdoa menurut pesan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Oke. Nah, kita kan belum kenal nih. Bagaimana kalau kita kenalan terlebih dahulu? Yuk, dari mana dulu nih? Dari kanan apa kiri? Kiri aja. Oh, kiri, silahkan, saudara. Perkenalkan, nama saya Angga Siombing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Maniuruk. Perkenalkan, nama saya Julia. Perkenalkan, nama saya Stephen Arturo. Perkenalkan, nama saya James Reza. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sumura. Perkenalkan, nama saya Andre Nathanael Bakara. Perkenalkan, nama saya Umbun Manulang. Kenalkan, nama saya Ferry Yaakob Sinaga. Saya mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2019, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, kita kan tadi udah berkenalan ya. Jadi udah pada kenal lah ya, sedikit-sedikit ya, atau mungkin semua udah kenal. Nah, bagaimana kalau kita main game ringan? Prosedur gamenya, teman-teman semua berhitung 1 sampai 20, tapi di kelipatan ketiga dibilang dot. Contohnya, saudara Umbun mulai dari nomor 1, 2 dot, 3, 1, 2 dot, 4, 5 dot. Bagaimana? Bisa? Kira-kira? Oke, saudara Umbun silakan dimulai. 1 2 Dot. 5 dot 7 8 dot 10 11 Dot. 13 14 dot 16. 17 dot 19. Nah, karena kita akan membahas bimbingan topik bebas, jadi topik yang kita bahas nanti tergantung dari apa yang kalian pinginkan. Contohnya si James bahas ini, si Ombun bahas ini, dan si Gabriel bahas ini. Terserah kalian mau bahas topik apa. Setelah itu kita nanti bakal voting untuk setuju bakal bahas yang ini. Aku mau nanya teman-teman nih, kita mau bahas apa hari ini? Topik apa kira-kira? Bagaimana kalau kita membahas perkembangan ITE saat ini, Pak? Oh, boleh. Ada yang lain kira-kira? Bagaimana Kak kalau kita membahas tentang narkoba? Narkoba ya. Oke, boleh. Bagaimana kita Pak kalau kita membahas pergaulan bebas? Waduh, mantap semua, Bang. Ya, ada dalam kelas lain kira-kira? Atau saya bisa kita bahas tentang pembelajaran daring, Pak. Pembelajaran daring, Ya. Pak. Bagus sekali. Karena di sini di sini saya nggak janji bakal siap semua karena pun ini udah sore, mungkin kalian juga punya kesibukan. Kita voting aja ya, satu topik aja. Bagaimana? Ya, Bisa, bisa. nggak apa-apa kan? Nah, kita mau bahas topik apa? Kita mulai dari pembelajaran daring aja, Pak. Pembelajaran daring. Setuju semua ya? Setuju. Nah, pembelajaran daring. Sebelumnya di sini pernah nggak sih kalian melakukan pembelajaran daring? Ada yang udah pernah? Belum Pak. Belum ada Pak. Belum pernah. Tidak semua. Jangan pernah. Belum pernah ya, ada yang belum pernah. Ya wajar karena sebagian pun masih sekolah menengah pertama ya, masih SMP ya. Jadi masih belum menggunakan virtual begitu. Nah, pembelajaran daring itu adalah proses belajar secara virtual ataupun tatap muka, cuman dia dari handphone. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran daring ini berlangsung banyak kendala-kendala yang timbul. Ada yang tahu nggak kira-kira kendala-kendala yang timbul itu macam apa? Enggak deh. Atau biasanya nah, kan kita tadi udah voting ya, jadi udah setuju untuk membahas apa topik pembelajaran daring. Daring itu proses belajar mengajar yang dilakukan secara virtual, tatap muka tapi virtual. Contohnya seperti video call. Kan video call bisa 2 orang. Kalau virtual ini menggunakan aplikasi Zoom, Meet ataupun aplikasi lain. Itu secara berkelompok, secara besar-besaran gitu. Kayak 30 orang atau 40 orang, itu tergantung yang mau belajar. Jadi kan karena corona ini kita melakukan pembelajaran daring. Jadi dalam melakukan pembelajaran daring itu bakal banyak kendala-kendalanya. Apakah teman-teman pernah merasakan kendala-kendala tersebut? Ataupun yang tahu kendalanya bagaimana? Kira-kira? Ya, sedikit banyaknya pasti ada, Pak. Karena pembelajaran daring membutuhkan yang namanya kuota.
Oh iya, maaf. Ini kalau mau ngasih pendapat ada baiknya diangkat tangan dulu ya, biar enak ditengok. Ya, maaf. Saya ada sedikit masukan Oke, saya persilahkan. karena sedikit banyak kita kalau dibilang tentang pembelajaran daring kita pasti butuh yang namanya kuota atau data seluler. Itu paling seringnya orang mendapatkan masalah karena jaringan. Kalau saya bertanya bagaimana kita cara Mengatasi ya. mengatasi masalah-masalah yang sering Dialami oleh peserta didik ya. dialami Oke. siswa-siswa yang ada di di Mungkin sekitar kita. mungkin ada kendala yang lain kira-kira teman-teman. Nah, betul yang dibilang saudara Gabriel tadi. Kuota, sinyal internet ataupun iklim juga mendukung. Nah, contohnya nih, kita sekarang sedang virtual, namun kuota kita nggak ada. Bagaimana bisa kita terhubung ke internet? Sementara syarat dari pembelajaran daring itu harus punya internet, gitu kan? Nah, jadi kita pun kalau udah punya kuota internet yang banyak, tapi iklim nggak mendukung seperti hujan, jadi itu bisa mengganggu, ataupun badai kan bisa mengganggu juga, nggak dengar, jadi bakal sulit. Nah, yang ketiga itu kendalanya di teman-teman yang tinggalnya di kampung ataupun di desa yang terpojok gitu. Jadi saudara teman-teman pun punya jaringan internet walaupun nggak hujan, tapi kalau sinyalnya rendah itu bakal sulit banget. Seriusan, itu bakal sulit banget, bakal nggak bisa. Jadi cara mengatasinya ya terpaksa kita harus tinggal atau menumpang di rumah saudara-saudara kita yang di kota. Contohnya saya tinggal di Kampung Pagarjati. Nah, Kampung Pagarjati memiliki sinyal yang buruk. Sedangkan saya kenal dan punya saudara James. James ini tinggalnya di kota Medan. Karena Medan itu kota, memiliki sinyal yang kuat. Jadi saya tinggal di sana untuk bisa melakukan virtual dengan lancar. Begitu kira-kira. Atau mungkin ada masukan dari yang lain? Nggak ada ya. Nah, jadi kan tadi saya udah menjelaskan sedikit dari pembelajaran daring. Kira-kira ada nggak yang mau tanyakan seputar pembelajaran daring? Saya persilakan. Saya Pak, bagaimana caranya supaya lebih efektif dalam melakukan pembelajaran daring? Gampang sekali sebenarnya. Asalkan yang pertama ada niat, usaha, dan sedikit berdoa. Usaha, niat, dan berdoa. Nah, pertama kan kita kan melakukan pembelajaran daring itu virtual dari handphone tatap muka. Kan pastilah seorang guru ataupun dosen memberikan ilmu seperti video. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan teknik tulis menulis. Bagaimana caranya? Ya dengan mempersiapkan sebuah buku atau binder dan pulpen. Apa yang dijelaskan oleh seorang guru tadi, seorang pengajar tadi, teman-teman bisa menulis inti-intinya saja dan mencoba mempelajarinya di rumah. Begitu. Ada yang lain kira-kira? Oh, begitu ya. Baiklah, mungkin cuman segini dulu kita membahas topik. Adakah apa sih kesan dan pesan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Ya, kami mengucapkan terima kasih aja Pak karena sudah Menambah ilmu ya? menambah Menambah wawasan. Iya. wawasan karena sudah Bapak jelaskan semua dari pembahasan dari. Terima kasih. Ya, itu memang tujuan dari bimbingan kelompok, yaitu menambah ilmu, bukan hanya menambah ilmu berkomunikasi kalian saja, tapi juga menambah wawasan teman-teman kalian tentang apa yang ingin kita bahas nanti. Jadi mungkin Bapak juga sebentar lagi ada kegiatan yang tidak bisa diundur. Mungkin cuman segini dulu yang kita bahas untuk hari ini. Apakah mungkin kira-kira di minggu depan ataupun di hari kedepannya kita mungkin bisa mengikuti bimbingan kelompok ini lagi? Bisa Pak. Bisa Pak? Di tempat ini juga ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih lah untuk kalian yang sudah mau bersedia untuk mengikuti ini.
Baiklah, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga di minggu depan kegiatan selanjutnya kita akan membahas topik yang lebih seru lagi, yang lebih asyik lagi, yang lebih penting lagi, dan dengan orang-orang yang ini juga. Kalau bisa kalian mengajak teman-teman kalian agar teman kalian tahu juga gimana serunya bimbingan kelompok dan menambah wawasannya. Oke? Pak, aku dulu Pak. Makasih lah Pak ya, buat nanti Bapak udah ngasihkan es. Terima kasih.